Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Sekarang sampai di nomor 60. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2a plus 3x plus a plus 5 sama dengan 0 adalah 3, maka nilai a kuadrat plus 2a min 12 adalah a minus 13, b minus 11, c minus 7, d 9, e 11. Soal 60 ini adalah soal SNMPTN tahun 2013. Untuk memahami dan menyelesaikan soal nomor 60 ini, kita harus paham, mengerti, yaitu poin yang ke-6 mengenai rumus jumlah, hasil kali dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dengan pemahaman itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 60 ini. Jadi kita lihat, kita jawab. Kita lihat bentuk persamaan kuadratnya, x kuadrat plus 2a plus 3x plus a plus 5 sama dengan 0. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini kita bisa langsung tentukan nilai koefisiennya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2a plus 3, C-nya a plus 5. Kata soal selisih akar-akarnya adalah 3. Jadi kata soal selisih akar-akarnya sama dengan 3. Maka ditanya nilai dari a kuadrat plus 2a minus 12 berapa nilainya. Langsung kita jabarkan dari hasil selisih akar itu. Kita sudah ketahui bahwa selisih akar-akar persamaan kuadrat harga mutlak dari selisih itu yang kita rumuskan dengan 1/a akar diskriminan. Jadi kita lihat 1/a akar, ini D itu adalah b kuadrat min 4ac. Kata soal sama dengan 3 selisihnya. Langsung kita substitusi masing-masing, koefisiennya sudah ketahuan. A-nya 1 per 1. Ini B-nya 2a plus 3 kita kuadratkan, min 4a-nya 1, C-nya a plus 5 sama dengan 3. 1 per 1 bisa kita cekin. Jadi ini akar masih 2a plus 3 kuadrat, ini min 4 sampai 1 tetap ini a plus 5 sama dengan 3. Akar pangkat 2 ini kita kasih 3, maka dia 3 menjadi pangkat 2. Jadi kita lihat 2a plus 3 kuadrat min 4a plus 5, ini kita kasih jadi 3 kuadrat. Langsung berarti kita buka kamar sesuai proses aljabar. Di 4a kuadrat plus 12a plus 9, ini kita buka kamar, min 4a min 20 sama dengan 9. 9 kita langsung oper ke ruas kiri. Jadi 4a kuadrat plus 12a plus 9 min 4a min 20 min 9 sama dengan 0. Lalu kita proses yang yang sejenis kita proses. Jadi 4a kuadrat tidak ada temannya, tetap a dan min 4a. Utang 12a bayar min 4a, kembali 8a plus 9 min 9 bisa saling meniadakan, kita cuekin di minus 20. Nah, ini adalah persamaan kuadrat lagi yang bisa kita samakan, ruas kiri ruas kanan kita bagi 4. Maka terjadi a kuadrat 8 bagi 4 2a min 20 bagi 4. Jadi ini bagi 4, ini masih dibagi 4 sama dengan 0. Maka akan mendapat a kuadrat plus 2a 20 bagi 4 5. Nah, inilah persamaan kuadrat baru. Tapi lihat kata soal nilai dari a kuadrat plus 2a min 12 berapa.
Nah, kita bisa mencari nilai ini dari hasil proses ini. Maka A kuadrat plus 2A sama dengan 5. Jadi nilai A kuadrat plus 2A 5. Maka bertanya soal nilai dari A kuadrat plus 2A min 12 sama dengan ini 5, kita substitusi 5 min 12. Bayar 5, utang 12, masih ada sisa utang 7. Inilah nilai dari A kuadrat plus 2A min 12. Jadi pilihan yang ada jawabannya adalah C. Nomor 60 ini jawabannya adalah C. Itulah jawaban soal nomor 60. Kita lanjut soal yang ke nomor 61. Sebenarnya kita baca dulu soalnya. Jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan I kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0, B A lebih kecil dari 0, B lebih kecil dari 0, dan C lebih besar dari 0, C A lebih kecil dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih kecil dari 0, D A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih kecil dari 0, E A lebih kecil dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Soal ini adalah soal SNMPTN tahun 2013. Untuk memahami dan menyelesaikan soal nomor 61 ini, kita ingat penyelesaian atau sumbu simetri dan titik puncak pada poin yang keempat. Dengan prinsip pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal ini. Dipandu dengan poin yang kelima, melukis grafik fungsi kuadrat. Jadi nomor 1 bisa kita lihat jawab. Kita lihat fungsinya bisa juga berbentuk ini, AX kuadrat plus BX plus C. Ini sudah tidak perlu dianalogikan lagi, memang sudah pas seperti ini. Dia titik puncaknya 84, memotong sumbu X negatif katanya. Kira-kira kalau kita jabarkan fungsi sketsa dari fungsi kuadrat itu adalah seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ini sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Nah, dari sini kita lihat bahwa bisa kita simpulkan titik puncaknya di 8 dan 4. Maka kita simpulkan A-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, maka itu kita lihat di sini. Potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan C. Jadi titik potong dengan sumbu Y 0, C. Artinya C-nya itu positif di atas. Yang terakhir kita lihat, dia dari sketsa grafik ini dan dari sumbu simetri terletak di sebelah kanan. Kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Dia harus positif. Karena A negatif, maka B-nya harus positif. Kenapa? Karena di sini sudah negatif. A-nya negatif, negatif bagi negatif positif. Udah pasti 0, lebih besar 0. B-nya kalau negatif, maka akan negatif, maka dia harus positif. Jadi grafik itu bisa disimpulkan. Pertama, A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih besar 0, C-nya lebih besar 0. Inilah yang dapat disimpulkan dari grafik tersebut. Dari pernyataan yang ada, kita lihat di sini sesuai adalah E. Lalu jawaban nomor 61 dari soal SNPTN tahun 2013. Kita lanjut soal nomor 62. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Titik A, B terletak pada grafik Y sama dengan B kuadrat plus 1 min B kuadrat X minus 49. Jika AB sama dengan 6, maka nilai A minus B adalah A 7, B 5, C 1, D minus 1, E minus 5.
soal 62 ini soal SBMPTN tahun 2018. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita ingat poin yang kedua, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat, dan poin yang kelima atau lukis grafik dari fungsi kuadrat. Dari pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal ini. Berarti Y sama dengan BX kuadrat plus 1 min B kuadrat X minus 49, dimana fungsi kuadratnya bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Lihat sini, A-nya sama dengan B, B-nya sama dengan min B kuadrat, C-nya sama dengan min 49. Kata soal, titik A, B itu terletak pada grafik itu, berarti dia memenuhi grafik tersebut. Maka di sini titik A, B kita substitusi ke fungsi dari kuadrat itu. 1 min B kuadrat X minus 49. Setiap X kita ganti A, setiap B kita ganti Y. Jadi sini B sama dengan X-nya kuadrat plus 1 min B kuadrat, X-nya ganti A minus 49. Nah, biasanya abjad yang dahulu kita depankan, jadi A kuadrat B plus ini kita bongkar, amin, AB kuadrat minus 49. Kita masih lanjutkan, jadikan ruas kiri sama dengan 0. A kuadrat B plus A min AB kuadrat minus 49. B kita buang ke kanan atau kita pindah ke kanan jadi minus. Nah, ini sejenis kita kumpulkan ini dengan ini. Jadi A kuadrat B min AB kuadrat plus A min B min 49 kita kumpulkan. Dia punya faktor yang sama, AB kita keluarkan. AB jadi A kuadrat B minus AB kuadrat plus A min B min 49. Kita punya faktor yang sama, kita keluarkan A min B nya. A min B kita keluarkan, berarti ini 1 plus AB minus 49. Kita lanjut terus, kita pindah ruas 49 minus 49, kita pindah ruas ke kiri jadi 49 A min B 1 plus AB. Maka nilai dari A minus B 49 dibagi 1 plus AB. Kita lihat 49 1 AB, kata soal A kali B itu 6. Di sini maka kita tinggal substitusi 6 sama dengan 49/7. Jadi selisih dari A min B sama dengan 7. Inilah jawaban dari soal nomor 62. Dari jawaban yang ada yaitu A. Jadilah soal nomor 62. Kita masih melanjut lagi. Kita lihat soal nomor 63. Sebenarnya kita baca dulu soalnya. Diketahui X kuadrat plus A kuadrat X plus B kuadrat sama dengan 0 dengan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0 jika jumlah akar persamaan tersebut sama dengan minus B plus 1 dan hasil perkalian akarnya A kuadrat plus 5, maka nilai A plus B min AB adalah A minus 2, B minus 1, C 0, D 1, E 2. Soal ini soal SBMPTN tahun 2018. Untuk mengerjakan soal ini, jelas mutlak kita poin yang ke-6, yaitu rumus jumlah hasil kali selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dengan pemahaman itu kita bisa mengerjakan soal nomor 63 ini. Jadi kita lihat, tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat
plus A kuadrat X plus B kuadrat sama dengan 0. Kita lihat bentuk umumnya A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A harus besar 0, B-nya harus besar 0. Di sini kita bisa tentukan nilai A-nya 1, B-nya A kuadrat, C-nya sama dengan B kuadrat. Terjemahkan yang pertama bahwa jumlah akarnya sama dengan min B per 1. Jadi di sini kita lihat jumlah akarnya minus B plus 1. Sedangkan jumlah akar kita sudah tahu min B per A sama dengan min B plus 1. B-nya kita lihat adalah A kuadrat. Jadi min A kuadrat, A-nya 1 berarti 1 sama dengan minus B plus 1. Min bisa kita hilangkan jadi A kuadrat sama dengan B plus 1. Umpamakan ini persamaan pertama. Ini kita buka kamar lagi. Kita lihat katanya hasil kalinya, perkaliannya adalah A kuadrat plus 5. Perkalian akar C per A kuadrat plus 5, C-nya B kuadrat, A-nya 1 sama dengan A kuadrat plus 5. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 5. Ini persamaan 2. Tentu kita hubungkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita substitusi, kita masukkan ke persamaan 2. Jadi persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2. Akan terjadi, kita tulis dulu persamaan 2-nya. A kuadrat plus 5 sama dengan B kuadrat. A kuadratnya B plus 1. B plus 1 plus 5 sama dengan B kuadrat. Jadikan ruas kiri 0 misalnya. Jadi B kuadrat ini min B min 1 min 5. Jadi min B min 1 min 5. Jadi kita proses lagi aljabarnya. B kuadrat min B min 6. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Tentu ini dalam bentuk B ya, ini B. Kita lihat koefisien A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Kita nggak tulis kembali. Coba ini langsung kita buat kamarnya. B, B. Hasil kali dua bilangan min 6 jumlahnya min 1, yaitu min 3 dan plus 2. B1-nya 3, B2-nya min 2. Ini tidak memenuhi karena menurut kata soal A itu harus lebih besar 0, B-nya harus 0. Yang memenuhi adalah 3. 3 ini kita substitusi ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 tidak salah. Misalnya B3 ini kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1-nya kita tulis dulu A kuadrat sama dengan B plus 1. Maka A kuadrat B-nya 3 plus 1, maka A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya plus minus akar 4. Tentu yang memenuhi adalah 2. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Kita langsung bisa cari nilai A plus B minus AB. Itu nilai dari ini bisa kita cari. Maka nilai dari A plus B minus AB. A-nya 2, B-nya 3, A-nya 2, A-nya 3. 2 tambah 3, 5 minus 6 sama dengan minus 1. Jadi soal dari nilai A plus B min AB adalah minus 1. Dari jawaban yang ada kita lihat adalah B. Itulah contoh-contoh soal besar penyelesaiannya, variasi-variasi dari soal persamaan dan fungsi kuadrat. Maka itu ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu. Maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.